Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Mas Agung Rapapara Family, bertanya tentang keseharian dan tanggapannya terkait YouTube. Oke, sekarang kita samperin dulu Mas Agungnya. Mau nanya-nanya di Mas Agung. Ya. Banyak juga kan yang belum tahu namanya Mas Agung itu siapa. Nama saya itu Gatot Agung Arifianto Suparno Putra. Wah, namanya Panjang ya. Gatot itu gagah berotot. Bukan gagal total. Sekarang ada lagi nih Mas Agung. Apa? Mas Agung itu aslinya dari mana? Asli saya, kalau orang tua itu memang asli Yogyakarta ya. Tapi selama ini orang tua rezekinya ada di Lamongan. Jadi kalau kelahiran saya itu Lamongan. Kelahirannya Lamongan. Iya. Oke, Mas Agung. Sekarang alasannya itu bikin YouTube itu apa gitu? Kalau saya dari awal bikin konten saya itu sebenarnya waktu itu hanya pertama ya nih ya. Kan ini kan kemarin pandemi usaha saya ya, pariwisata juga sepi. Waktu itu saya hanya pengen punya kegiatan yang bermanfaat. Nah, waktu itu saya minta tolong sama Mas Agung Jelajah Desa, Mas, tolong saya buatkan channel YouTube ya. Dan saya pengen bermain YouTube seperti Mas Agung Jelajah Desa. Dan waktu itu Mas Agung, oh buat saja langsung. Nah, terus upload video saja. Waktu itu saya upload, pokoknya kita bikin video mana yang menarik. Nah, waktu itu di ALS banyak sekali viewersnya dan akhirnya saya ini mungkin kalau saya tekuni, saya fokus, insya Allah nanti akan cepat banyak nanti subscribe-nya. Dan waktu itu memang benar dalam waktu 1 bulan sudah termonetis. Dan waktu itu saya juga punya, saya bilang sama Mas Agung Jelajah Desa, saya bilang Mas, saya punya rencana besar di channel saya yang intinya kita selalu semangat berbagi dan berkarya. Betul, seperti itu. Terus pas awal-awal Mas Agung bikin YouTube itu kan pasti adalah hambatan-hambatan di full di banyak lah gitu, oh iya, kan, komentar iya, gitu kan. iya. Pastinya, itu, pastinya ada. Tapi kalau kita niatnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Betul. Yang penting kita visi dan misinya harus jelas. Ya, jadi kalau visi misi kita jelas dan niat kita baik, niatnya kita mengangkat, tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Nah, itu pertama Mas Agung ke Pulau LS Jogja itu yang nyambut pertama siapa itu Mas Agung? Waktu pertama kali saya masuk ke Pool itu di situ ada Pak Rizal dan Pak Iwan. Oh, LS 378. Iya, LS 378 waktu itu. Dan waktu itu saja saya minta izin, Bang, Pak waktu itu, bukan Bang. Saya belum mengenal kata-kata Bang. Iya, jadi Pak, saya mohon izin untuk ambil video di sini. Oh, silakan waktu itu kan. Oh ya, alhamdulillah saya diizinkan dan waktu itu saya ambil videonya dan memang waktu itu memang momennya sangat pas ya Pak Ketua ya. Betul, jadi saya juga ambil video di situ dan viewersnya juga Lumayan banyak. Iya, lumayan banyak dan Jika Pak Ketua dulu. nah, kan gitu. Dan Pak Ketua juga mengizinkan dan alhamdulillah Pak Ketua juga mendukung channel saya. Saya sebelumnya Mas Agung itu inspirasi Mas Agung. Banyak orang. Amin. Saya juga mungkin banyak lah di luar sana kan. Amin. Termasuk sama Pak Ketua itu kalau benar kalau bikin video itu Taruh rame pas lucu kan? lucu gitu rame ya. Ya, yang pasti gini Mas, pesan saya, kalau bikin channel itu yang bermanfaat. Insya Allah nanti banyak yang suka, gitu kan. Tetap dengan didasari niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah hasilnya juga nanti luar biasa. Ya. Terus Mas Agung ada lagi nih
Kenapa? Apa tanggapannya waktu itu mengenai ALS? ALS itu kan bis yang jarang banget di Jawa, maksudnya jarang kelihatan lah gitu kan, karena bis Jawa itu lebih bagus, lebih keren lah gitu kan. Nah, ALS itu kan namanya lintas Sumatera yang pasti sampai Jawa pasti berdebu Sumatera kan. Iya. Jadi kenapa gitu Mas Agung bisa pilih ALS? Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya waktu itu. Jadi kenapa saya pilih ALS? Karena saya penasaran. Iya. Di situ mungkin unit pakai unit yang lama, Ya, bahkan 1521. iya, tapi rutenya kok terpanjang. Itu loh yang bikin penasaran ke saya. Dan waktu itu saya pengen mengorek, pengen mencari informasi kenapa ini bisa perjalanan dari ujung Sumatera sampai ujungnya Jawa, ya, tanpa kendala, dengan bahkan mungkin ya bisa jadi kalau saya sendiri misalkan ini kamu bawa ke Medan mikirnya 2 kali, tapi kalau saya melihat kru-kru ALS itu wah sangat luar biasa, sangat salut saya. Benar, itu karena saya melihat misalkan sampai di pool ya, kru ALS itu semuanya saya lihat bisa kerja, iya, bisa bengkel. servis, Kalau bisa servis, iya, itu kan di atas sendiri. jadi kalau rusak cuman masalah di perjalanan itu semuanya bisa diatasi, kecuali turun mesin ya Pak Ketua. Kalau turun mesin itu fatal itu ya. Begitu, kita nyalakan cukup di tangan sendiri. Kalau ini Mas Agung kan di benderanya bendera ALS. Kalau tentang pool lain kayak pool Solo, Malang, Jember, di Jakarta, di Tangerang itu gimana Mas Agung? Ya kalau menurut saya, kalau yang Tangerang kan saya belum pernah. Jadi belum lihat situasinya seperti apa, di Jember juga belum, di Malang juga belum. Tapi insya Allah nanti suatu saat akan saya kunjungi. Kan, gitu kan. Dan untuk misalkan ALS Solo, sebenarnya ALS Solo itu paten-paten ya, cuman jaraknya saja. Kalau jaraknya deket saya pasti sering ke ALS Solo. Cuman jaraknya kita dari rumah ke ALS Solo itu 2,5 jam loh Mas. Itu pun kita sudah kenceng, kalau kita hanya santai 3 jam gitu. Berarti intinya Mas Agung ke ALS Jogja itu salah satunya karena domisili di Jogja ya, dekat dari rumah, 22 kilo kok dari rumah itu. Ya, dan yang pasti petugas dan kru ALS Yogyakarta semuanya welcome, ramah semua. Betul. Intinya yang terbaik lah buat ALS ya Mas Agung. Iya, pokoknya siapapun itu. Iya, jadi kita misalnya ya di pool itu kan tidak satu novin. Nah, yang penting kita kan satu bendera ALS. Jadi semua ALS adalah saudara bagi saya. Ya. Nanti juga Mas Agung di Medan, karena bukan di pool Jogja, dari semua pool ada di situ. Semoga nanti dapat sambutan yang lebih baik. Ya, sambutan yang antusias. Yang pasti nanti saya ke Medan juga akan berkunjung ke kru yang mungkin yang saya kenal ya. Jadi mungkin rumahnya dekat sekitaran situ dan bisa dijangkau, nanti insya Allah kita akan silaturahmi. Karena trip ini adalah trip silaturahmi. Dan tentunya nanti saya berharap sekali bisa jumpa dengan direksinya ya. Kita kan istilahnya permisi Pulau Nuwun. Nah, kita minta izin setiap hari memvideokan bis ALS. Nah, itu yang nanti saya inginkan. Tapi ini hanya angan-angan saja ya. Semoga aja bisa ketemu. Ya, terrealisasi dan tercapai. Ya. Bismillah intinya. Ya, insya Allah hasilnya juga nanti berkah. Terus Mas Agung rencana berapa hari ke Medan? Kalau di Medan, Iya, di Medan rencana 2 atau 3 hari ya. Karena Pak Ketua juga izinnya juga tidak lama dan saya juga punya pekerjaan. Saya kebetulan bulan depan ini, awal bulan ini pekerjaan saya banyak sekali karena saya juga mengurus pajak kendaraan bis saya. Ini sudah waktunya pajak. Jadi ini nanti saya harus ke Jawa Timur, ke Purworejo, karena bis saya itu asalnya dari Jawa Timur kebanyakan. Jadi ngurus pajaknya di Jawa Timur. Iya, itu banyak pekerjaan juga. Wisata juga sudah mulai, jadi mau tidak mau nanti saya di Medan cuman 2 atau 3 hari, dan tentunya nanti kita pulangnya bareng bersama rombongan itu. Iya, jadi doakan saja semoga trip silaturahmi ke Medan ini diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di Jogja kembali. Amin Mas Agung. Nah, ini satu lagi nih Mas Agung. Apa tanggapan Mas Agung itu dapat sambutan yang kalau menurut saya luar biasa Mas Agung? Dari ALS mania, banyak orang yang belum
mengenal ALS, jadi mengenal seperti Pak Julian itu kan orang Jogja. Saya juga pernah tanya, kok bisa-bisanya orang Jogja itu suka ALS gitu. Jadi gini Mas, Tanggapan Mas Agung itu gimana? tanggapan saya sangat terharu. Terharu. Iya, Siap. sangat terharu. Ini merinding Saya loh, juga- ini merinding. Ini merinding. Merinding, Kalau Mas Agung. ditanya seperti itu saya kemerinding. Karena kenapa? Yang mungkin saya bukan apa-apa, yang kemarin mungkin saudara-saudara tidak mengenal saya, Pak Ketua, bahkan youtuber-youtuber Jogja sekarang semuanya mengenal. Dan rasanya kita main ke, misalnya kemarin ke Merak. Wah, ke Merak itu seperti apa gambarnya? Ternyata di sini banyak saudara. Nah, bahkan di jalanan, di stop, bahkan di baru sampai di Purworejo saja sudah ketemu teman saudara. Wah, ini kok banyak sekali. Wah, rasanya itu saya itu waduh ini. Saya juga bahkan ini di Lampung juga ada yang anu, di Pekanbaru juga ada. Bahkan ada yang di Lahat, di rumah makan mana tadi? Itu juga. Kalau di Lahat di mana Pak Ketua? Rumah makan Trio. Enggak, Pantau penantian. Bukan. Kurang tahu nanti Pak Rizal ya, tapi ada yang mau Kinan, ketemu apa-apa. di Lahat ya. Semoga saja nanti ketemu, semoga saja tidak malam. Kalau Oh, malam iya. kan kasihan, Siap. gitu loh. Kita juga misalkan ditunggu lama, tapi di situ kita cuma sebentar berjumpa kan. Iya. Rasanya gimana? Jadi Mas Agungnya aja yang itu hanya merinding ya. Saya juga yang sebagai penonton itu merinding Mas Agung. iya, yang pasti doa saya doa terbaik untuk semuanya. Siap. Dan kita nggak usah saling menjelekkan, Betul. menjatuhkan, memfitnah, itu nggak ada gunanya. Betul, itu Mas Jadi Agung. yang pasti intinya kita pererat tali persaudaraan, tali silaturahmi antara Jawa, Sumatera, bahkan seluruh Indonesia. Seluruh Jadi biar terjalin persatuan dan kesatuan, ayam tentrem kan enak kan gitu. Betul. Jadi intinya itu kalau kita bersaudara mau kemana-mana itu seperti rumah sendiri, Iya. kan gitu loh. Jadi kita mau ke Merak, ke Lampung, ke Medan, ke Pekanbaru, rasanya di rumah sendiri. Cuman seperti itu. Mas Agung, ini saya doa dari saya semoga tambah sukses. Amin, Soto Cak Jonnya lancar. amin. Saya itu Mas Agung pernah tinggal di Surabaya, itu sering makan soto Lamongan soalnya. Besok ke Jogja makan Siap. soto Lamongan, nanti Siap. bareng saya. Siap. Oh iya, gini, jangan lupa subscribe channel Faisal Cyber Waduh, makasih banyak Mas Agung. biar lekas termonetize. Amin. Amin. Makasih banyak ya Mas Agung ya. Oke. Semoga nanti di Medan selamat, sampai Jogja lagi juga selamat. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga sukses selalu dan terus berkembang channel Faisal Cyber. Siap, makasih Mas Agung.